Assalamualaikum Sobat Football United. Semoga semua dalam lindungan Allah, sehat-sehat selalu, sehat-sehat keluarga, lancar-lancar terus rezekinya. Oke. Jadi Manchester United ada back tengah, gelandang tengah, dan juga striker, penyerang tengah ya kan, yang disebutkan akan menjadi target untuk musim panas ini. Ada beberapa nama yang dihubung-hubungkan dengan Manchester United. Nah, yang menarik ini ada dua kabar ya, yang nanti mengaitkan dengan satu nama. Langsung aja, siapa itu? Adalah Xavi Simons. Jadi dari Fabrizio Romano mengatakan kalau memang Xavi Simons ini kemungkinan besar tidak akan bermain di PSG, karena Xavi Simons ini ternyata pemain dari Paris Saint-Germain. Walaupun 2 musim yang lalu misalnya dia bermain bersama PSV Eindhoven, dan musim lalu dia bermain di Red Bull Leipzig. Tapi status dari Xavi Simons ini adalah pemain pinjaman dari PSG. Nah, Sky Sports mengatakan kalau Manchester City, Manchester United, dan juga Arsenal adalah beberapa klub yang disebutkan sudah melakukan kontak dengan PSG, Paris Saint-Germain, untuk mendatangkan Xavi Simons. Ini disebutkan oleh media olahraga Perancis L'Equipe. Nah, Xavi Simons, bagaimana nih? Xavi Simons, langsung aja gue melihat memang Xavi Simons ini sebagai salah satu talenta di Eropa bahkan ya. Pemain Belanda ini masih muda, pemain penyerang, bisa bermain di beberapa posisi. Belum jadi betul, tapi bagaimana dia memiliki potensi yang besar. Dan yang menarik menurut gue adalah bagaimana Paris Saint-Germain sebagai pemilik dari Xavi Simons ini kok mereka, gue nggak tahu apa yang terjadi antara Xavi Simons dengan PSG lebih tepatnya, tapi nampak Xavi Simons tidak ingin bermain dengan PSG pun juga demikian. Dan ini terjadi sudah dari musim lalu, dimana setelah masa peminjamannya ini selesai dengan PSV, ternyata Xavi Simons ini justru memilih bermain di Red Bull Leipzig. Apakah memang skuad PSG terutama untuk lini serang ini sudah penuh, katakanlah demikian, sementara Xavi Simons ingin ada perkembangan sehingga dia ingin ada menit bermain yang lebih tinggi, lebih banyak. Itu juga bisa jadi salah satu alasannya mungkin ya. Dan kalau gue melihat Xavi Simons misalnya, ini merupakan heat maps dari Xavi Simons 2 musim lalu di PSV. Luar biasa, dia menjadi top skor Eredivisie dengan 19 gol. Dia bermain di area serang, di kiri utamanya, tapi juga di tengah ya. Lalu ini merupakan musim lalu, bersama dengan Red Bull Leipzig, 8 gol diciptakan, di mana dia banyak bermain di area sebelah kiri. Dan bersama dengan tim nasional Belanda, dia juga bermain di banyak sisi, yang agak sedikit lebih berat di sebelah kanan, tapi juga kurang lebih di sepertiga akhir lah ya. Sehingga ini menjadi sesuatu yang menurut gue unik, karena Manchester United seperti kita ketahui butuh striker penopang Rasmus Højlund. Nah, Xavi Simons apakah bisa menjadi alternatifnya? Kalau secara head to head nampaknya enggak ya, karena ya Xavi Simons lebih bermain di area sepertiga akhir, sayap kanan, kiri maupun juga tengah. Tapi kalau kita melihat misalnya bagaimana Manchester United bermain dalam beberapa pertandingan terakhir dengan situasi 4-2-4 dari Erik ten Hag, gua melihat Xavi Simons ada peluang untuk bisa ditempatkan di sana. Dimana memang Manchester United tidak tampil dengan striker murni, lebih dengan false nine, dan menurut gua Xavi Simons punya kapasitas di sana, baik itu dari tengah maupun dari samping. Nah, sekarang ada 2 hal menurut gue yang akan menjadi tantangan bagi Xavi Simons. Nomor 1 adalah, ya dia belum pernah bermain di Inggris. Ini berbeda ya, tentu saja. Ini Manchester United, salah satu klub terbesar di dunia, menjadi sasaran empuk dalam tanda kutip dari media-media juga kan, terutama di media Inggris yang tentu saja sangat galak nih memberikan kritik terhadap pemain yang bermain di Liga Inggris. Jadi ada hal baru di sana. Tapi melihat bagaimana Xavi Simons ini yang dia statusnya sebagai pemain PSG, dia bermain bagus dengan PSV Eindhoven, dan juga ketika dia bermain di negara lain bersama dengan Red Bull, dia juga tampil oke. Dia punya
semacam kayak bahan baku. Dia punya material yang menurut gua oke nih untuk ditempa, baik itu secara teknis maupun juga secara non teknis. Itu nomor satu. Nomor dua, harga. Nah, Xavi Simons tentu saja memiliki valuasi yang tinggi. Kalau gue lihat ya, valuasi misalnya dari Flashscore ini market value-nya sekitar 80,6 juta euro. Sangat tinggi, sangat tinggi. Tapi yang menarik adalah ya, Manchester United tidak perlu untuk mendatangkan Xavi Simons. Solusi lainnya adalah bisa didatangkan, maksudnya tidak perlu secara permanen ya, tapi secara pinjaman. Karena memang situasi finansial dari Manchester United menurut gue impossible lah kalau mereka mendatangkan pemain dengan angka 80 atau bahkan 70 juta di musim panas ini. Nampaknya Ineos punya kebijakan yang lain, punya model transfer yang lain, sehingga mendatangkan pemain dengan harga tinggi yang sering sekali terjadi dalam 11-10 tahun belakangan ini, itu nampaknya tidak akan diulangi oleh Ineos. Salah satu perhatian dari Ineos adalah bagaimana memperbaiki situasi finansial dari Manchester United, dan ini membutuhkan kesabaran karena ini tidak bisa hanya terjadi dalam satu transfer window saja. Ada beberapa periode di mana memang Ineos akan mengetatkan ikat pinggang finansial dari Manchester United, termasuk tentu saja dalam mendatangkan pemain baru, sehingga 80 juta menurut gue kalau memang harga permanennya seperti itu, menurut gue tidak akan terjadi. Tapi peminjaman ini bisa jadi salah satu opsi. Kenapa? Karena ternyata gaji dari Xavi Simons ini tidak tinggi. Di Red Bull Leipzig ya, kalau gue ambil dari salah satu data, ini ternyata dia hanya ya, gue bilang hanya sih 30.000 per pekan. Dan kalau melihat bagaimana sejarah gaji dari Xavi Simons juga ya, terakhir dia tuh 30.000 itu adalah gaji dia terakhir, dan itu yang paling tinggi. Artinya kalau Manchester United bisa menawarkan mungkin gaji yang lebih tinggi lagi dari sisi finansial, menurut gue ini merupakan sebuah kemungkinan untuk Xavi Simons ini datang. Jadi dari sisi finansial menurut gue ada hal sulit tapi bisa dicari solusinya. Nah, sekarang tinggal kebutuhan nih. Manchester United di lini serangnya menurut gue ada musim depan ya, kemungkinan masih akan ada Marcus Rashford misalnya, Alejandro Garnacho, ada Rasmus Højlund, mungkin ada Amad Diallo. Anthony gue nggak tahu statusnya seperti apa, apakah tetap akan menjadi pemain Manchester United atau dipinjamkan, itu juga bisa menjadi solusi. Tapi dengan datangnya Xavi Simons, katakanlah demikian, ini bisa menjadi penambah amunisi kuantitas di lini serang Manchester United yang mendukung pola 4-2-4. Menurut gue ya, demikian. Hanya saja ya tentu saja akan ada resiko di sana. Bagi sang pemain sendiri, menurut gue bermain di klub sebesar Manchester United ini jelas akan menimbulkan motivasi yang besar, sehingga gue yakin ketika dia hadir di Old Trafford, dia akan memiliki rasa lapar untuk berkompetisi dengan pemain lain, sehingga dia juga akan mengeluarkan kemampuan terbaiknya dimulai dari Carrington untuk ditampilkan di Old Trafford ya, di lapangan pertandingan ketika dia dipilih gitu. Jadi menurut gue akan ada hal positif di sana. Ya, dengan beberapa pertimbangan tentu saja ada hal yang negatif, ada hal yang positif, tapi gue tetap melihat ini bisa menjadi salah satu solusi, paling tidak solusi jangka pendek dari sisi kebutuhan akan pemain penyerang ya di Manchester United, ataupun juga ya situasi dengan kondisi finansial dari Manchester United misalnya. Ini bisa menjadi kayak win-win solution. Oke, tidak perlu mengeluarkan uang banyak, tidak perlu secara permanen, secara secara pinjaman ya. Sambil itu tadi Ineos menata lagi situasi keuangannya, mungkin baru tahun depan Manchester United bisa berbuat lebih banyak, atau mungkin di musim dingin nanti. Tapi yang jelas sekali lagi gue melihat ini salah satu opsi solusi. Tapi bagaimana menurut Sobat Football United? Silahkan drop di kolom komen. Apapun alasannya, menurut gue tidak ada yang benar, tidak ada yang salah, sehingga sampaikan dengan sopan. Sekali lagi, semoga sehat-sehat selalu, sehat-sehat keluarga, dilindungi semuanya oleh Allah. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.